Unjuk rasa warga memprotes banjir yang kerap menggenangi seputar kawasan perumahan Graha Raya 1, yang masuk wilayah Desa Sarirejo hingga meliputi Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu berujung solusi. Mencari titik temu dan upaya penyelesaian banjir tersebut, digelar sosialisasi penanganan aforpoting daerah irigasi Kedung Pengilon di Gedung Serbaguna Desa Sarirejo, Jalan Soekarno-Hatta, Kaliwungu, Kendal, Rabu 9 Juli 2025 pagi. Sosialisasi dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, atau Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Sinajan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Bodrikuto, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Ari Fajar Surjaningsih dan Syam Sahida Ali Mustafa, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tubayanu, Satpol PP Kabupaten Kendal, Camat Kaliwungu Supriyanto beserta Forkopimcam Kaliwungu, Kepala Desa Sarirejo Zainal Mutakin selaku tuan rumah, serta warga dua desa terdampak, Sarirejo dan Wonorejo. Syam Sahida Ali Mustafa selaku Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Balai PSDA Bodrikuto Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi menjaga fungsi dan manfaat jaringan, utamanya di daerah irigasi Kedung Pengilon. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset pemerintah, memberikan ruang operasi dan pemeliharaan irigasi, serta rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Setelah melalui pemaparan lengkap dan rinci terkait regulasi fungsi bantaran sungai serta diskusi alot dengan warga terkait, sosialisasi melahirkan 8 poin kesepakatan. Di antara kesepakatan itu, poin terpenting adalah bahwa untuk pemanfaatan ruang sempadan, yang digunakan untuk bangunan semi permanen berupa lapak PKL atau kios sepanjang aforpoting, atau masyarakat setempat lebih mengenalnya sebagai sungai atau kali poting, yang masuk wilayah Desa Sarirejo dan Desa Wonorejo harus dibongkar. Sesuai aturan, Syam menegaskan jarak bangunan dengan tepi saluran paling sedikit 2 meter. Dengan kata lain, bangunan yang berada atau melanggar batas ruang sempadan itu harus dibongkar. Syam menambahkan untuk jembatan penghubung rumah tangga, ditetapkan selebar 3 hingga 4 meter dan jarak antar jembatan minimal 5 meter, dengan ketinggian sesuai aturan yang berlaku, dan akan dibantu tim rekomendasi teknis atau Rekomtek dari Balai PSDA Bodrikuto. Karena daerah irigasi Kedung Pengilon itu adalah kewenangan provinsi. Jadi semua jaringan yang termasuk dalam sistem Kedung Pengilon, yaitu termasuk aforpoting di sini sebagai saluran pembuang setelah pemanfaatan irigasi sudah tidak digunakan lagi oleh sawah, itu termasuk dalam kewenangan kami untuk penataannya. Karena kita lihat bersama kondisinya saat ini saluran cover coating itu sekarang penuh dengan sedimen dan sampah. Jadi kalau terjadi hujan menyebabkan banjir yang menggenangi permukiman warga termasuk juga areal persawahan. Jadi tindak lanjut dari kegiatan ini, memang sebelumnya tahun 2024 kita juga sudah melakukan sosialisasi, termasuk dengan kesepakatan untuk bongkar mandiri sudah kita sampaikan dan kita sepakati. Kita juga sudah menerbitkan teguran 1, 2, 3 kepada masyarakat. Ini sebelum pembongkaran secara paksa untuk eksekusi, kita mengadakan sosialisasi sekali lagi untuk pemahaman yang lebih detail kepada para pelanggar supaya mereka juga tidak dirugikan dari kegiatan ini. Artinya dari kegiatan penertiban ini juga kita harus mengutamakan akses kemanusiaan supaya tidak ada yang dirugikan. Karena dari kegiatan mereka jadi paham apa yang mereka lakukan ternyata menyebabkan kerugian atau penderitaan pada masyarakat sekitarnya yang lebih banyak daripada yang pelanggar ini. Jadi mereka akan paham dan untuk sampai tanggal 14 Juli nanti dari tim Rekomtek dari Balai PSDA Bodrikuto akan segera menentukan untuk bangunan-bangunan mana yang harus dibongkar. Nanti kita tandai dan kita sepakati bersama dengan kita beritahukan bersama ke
Nah, para pelanggar supaya nanti bangunan yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan bisa untuk lanjut ke proses perizinan. Kalau memang harus bongkar ya silahkan untuk bongkar mandiri. Nah, nanti sesuai kesepakatan kita tadi tanggal 31 Juli gitu. Nah, nanti setelah itu kalau masih ada bangunan yang melanggar sesuai yang kita sepakati tadi akan dilakukan bongkar secara paksa. Kita berusaha untuk, kita tahu sendiri daerah Kendal, wilayah Kendal itu sebagian besar terutama daerah wilayah pesisirnya ya, daerah panturanya itu sering terjadi banjir karena banjir di sini banjir dari hulu juga dari laut atau rob itu. Jadi kita bisa mengurangi untuk penderitaan masyarakat yang biasa tergenang sampai akhir ini. Kami mengharapkan dari warga semuanya yang saat ini kita undang untuk kegiatan sosialisasi ini untuk lebih menyadari lagi, artinya kalau apalagi kegiatan yang di sempadan Afur Puting ini kebanyakan adalah untuk usaha. Kami mengharapkan dengan mereka menjadi tertib, tidak melanggar sesuai aturan yang telah tadi kita jelaskan dan kita sampaikan, nanti rezeki yang diperoleh akan menjadi berkah bagi anak cucunya. Saya kira itu. Camat Kaliwungu Supriyanto menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan kesepakatan yang dihasilkan. Dia menyebut, sosialisasi ini merupakan langkah terbaik sebelum pemerintah melakukan tindakan penanganan dan penyelesaian permasalahan banjir tersebut. Supriyanto berharap warga bisa memahami dan mematuhinya, sehingga tidak ada lagi tarik ulur kepentingan yang menghambat upaya eksekusi. Sebagai fasilitator saja menjembatani dengan masyarakat kemudian dengan PSDA. Tadi sudah tercapai kesepakatan bahwa sesuai dengan regulasi maka ini yang akan kita tertibkan. Sudah disepakati mulai tanggal hari ini sampai dengan tanggal 14 Juli ini dilakukan penandaan bangunan yang akan dibongkar. Baru setelahnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 itu pembongkaran secara mandiri. Jadi kesepakatan seperti itu semuanya nanti dibacakan di aturan mainnya. Ikuti aja aturan mainnya seperti apa. Kita tunggu hasil pemetaan yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 14 seperti apa. Kalau memang di situ terkena penandaan dan harus dibongkar secara mandiri monggo dilakukan mandiri, tapi yang tidak kena nanti diurus lagi izin secara teknis Sebagaimana hasil kesepakatan beberapa hari selepas sosialisasi, Senin 14 Juli 2025, tim Rekomtek Balai PSD Abodri Kuto langsung diterjunkan melakukan penetapan titik-titik pelanggaran di bangunan-bangunan yang akan dibongkar. Pembongkaran secara mandiri disepakati sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Kesepakatan hasil sosialisasi ditandatangani Sinajan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Syam Sahida Ali Mustafa Balai PSD Abodri Kuto, Supriyanto Camat Kaliwungu, Sido Rokim Satpol PP Kabupaten Kendal, Nurholis Korpokla Bodri, dan Zainal Mutakin Kepala Desa Sari Rejo. Turut menandatangani dan Ramil Kaliwungu Siswanto, Kapolsek Kaliwungu Edi Sukamto, Perangkat Desa Wonorejo Sugianto, Ketua RW 10 Desa Sari Rejo Elan Sumianto, Komunitas Peduli Lingkungan Kaliwungu Jawahir, perwakilan warga Desa Wonorejo sekaligus pemilik rumah tinggal Agus Mahin, serta perwakilan media Dwi Roma dari Objektif TV. Betapapun, pengelolaan jaringan irigasi daerah irigasi Kedung Pengilon sangat membutuhkan peran serta masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran maupun personel yang belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan. Bebas sampah plastik. Ternyata pada